Halo Sobat ASN Muda, pendengar setia podcast Latsar CPNS. Apa kabar nih Sobat ASN? Masih semangat untuk menjalani hari ini? Nah, Sobat ASN bertugas di wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dengan budayanya yang beragam, dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya yang sangat besar, itu tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi kita. Nah, keberagaman tersebut bisa menjadi suatu hal yang positif ataupun juga bisa menjadi tantangan bagi kita dalam melaksanakan tugas. Nah, tentunya mendiskusikan keberagaman Indonesia ini menjadi penting untuk membantu kita mengemban tugas di Indonesia dan membantu kita meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Sobat ASN, pada hari ini kita sudah bersama dengan 4 orang ASN muda, di mana kita akan mendiskusikan suatu tema yang sangat menarik, yaitu suara cinta negeri untuk merajut Nusantara. Nah, di sini kita sudah hadirkan ada kakak-kakak kita, calon ASN muda, dengan latar belakang daerah yang berbeda. Kita mungkin mulai dari bagian Indonesia paling barat dulu nih, Sobat ASN. Ada Kak Cynthia dari Sumatera. Ya, halo Kak Najla, saya dari Sumatera Utara. Tepatnya di Samosir. Oke, nah apa nih Kak Cynthia kira-kira yang bisa kita kenali dari Samosir? Apa kira-kira yang paling membanggakan bagi kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, Sobat ASN pasti udah pernah dengar Samosir atau belum pernah, saya tidak tahu. Tapi Danau Toba kayaknya seluruh Indonesia pasti tahu ya. Nah, salah satu kekayaan alam yang ada di Samosir itu yaitu wilayah perairannya, yaitu Danau Toba, di mana danau terluas se-Asia Tenggara. Mungkin kalau dari Samosir sendiri, Samosir itu kebanyakan diduduki oleh masyarakat yang bersuku Batak Toba. Di sana ada berbagai macam budaya yang bisa diperkenalkan ke masyarakat luas, seperti kain adat, tarian. Kain adat itu contohnya ulos namanya. Terus ada rumah adat Batak juga namanya rumah bolon, serta banyak makanan khas Batak seperti ikan mentah, kalau teman-teman tahu namanya naniura. Jadi itu ikan mentah yang dicampur bumbu yang bisa uh, dikonsumsi tanpa dimasak karena ada bumbunya. Berarti Di dimakan mentah itu Kak? Iya, itu namanya tuh sushinya Batak. Nah, selain itu mungkin teman-teman yang udah pernah ke Samosir pasti tahu destinasi wisata yang ada di sana. Contohnya itu Danau Tobanya langsung ya. Di sana banyak turis domestik maupun mancanegara yang datang berkunjung untuk menikmati indahnya Danau Toba, kayak naik kapal, atau enggak bisa juga memancing bagi yang hobinya suka mancing. Nah, selain Danau Toba, di sana juga banyak air terjun, hutan. Di Samosir termasuk hutan tropis, makanya di sana udaranya cukup asri dan adem. Mungkin penutup dari penjelasan saya, cara saya sebagai penduduk Samosir, bagaimana sih saya memperkenalkan asal daerah saya kepada khalayak luas gitu. Mungkin saya bisa menggunakan platform media sosial ya, teman-teman. Seperti TikTok, Instagram. Di sana kita bisa memposting hasil jepretan atau video kita, sehingga mungkin orang-orang bisa melihat dan lebih mengenal daerah saya gitu. Itu aja sih Kak Najla. Oke, Kak Cynthia, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa betah tuh Sobat ASN jika dapat penempatan di Samosir? Saya rasa 10 Mbak Najla. Karena di sana Oke, seindah itu. berarti seindah itu di Samosir Iya, ya. Oke, jangan lupa berkunjung ya teman-teman. ya, Sobat ASN, kita agak nyebrang sedikit ke bagian pulau berikutnya, ada daerah Jakarta. Nah, Sobat ASN pasti ketika mendengar kata Jakarta ini sudah terpikir kota yang metropolitan. Tapi kira-kira apa nih yang ada di Jakarta, kira-kira yang menarik dan masih lestari, atau ada keragaman budaya apa yang bisa dibagikan ke kita? Sudah ada Kak Vina, asal dari Jakarta. Silakan Kak Vina. Ya, halo Kak Najla, terima kasih atas kesempatannya. Eh, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Vina Nurul Agustin, asal saya dari Jakarta. Eh, di sini tadi tema podcast kita kali ini adalah tentang surat cinta negeri. Nah, menurut saya balasan terbaik kita terhadap negeri adalah dengan kinerja dan komitmen berakhlak yang kita amalkan setiap hari. Dan komitmen itu harus dibuktikan dengan salah satunya mengangkat potensi di sekitar kita. Nah, karena saya berasal dari Jakarta, maka di sini mungkin saya akan sedikit membahas tentang potensi yang ada di Jakarta seperti itu. Um, kan selama ini mungkin kita melihatnya Jakarta ini adalah kota yang metropolitan, kota yang modern dan dinamis. Tapi sebenarnya Jakarta juga memiliki sisi yang alami dan menenangkan. Nah,
Di Jakarta sendiri itu memiliki kawasan konservasi, contohnya ada di hutan mangrove Muara Angke. Nah, di sana kita bisa menemukan berbagai jenis burung air seperti Bangau Blue Walk, kemudian ada elang bondok yang merupakan maskot DKI Jakarta, kemudian juga ada elang laut seperti itu. Nah, selain dari kawasan hutan mangrove di Jakarta sendiri juga masih ada kawasan pulau, yaitu di kawasan Kepulauan Seribu. Nah, di instansi saya kebetulan ada dua kawasan konservasi, yaitu Cagar Alam Pulau Bokor dan Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, yang mana di sana merupakan rumah bagi berbagai jenis pohon tropis dan satwa-satwa seperti burung, dan juga ada beberapa reptil seperti penyu sisik yang merupakan hewan endemik di Pulau Rambut seperti itu. Nah, selain dari kawasan konservasi, kita juga ada lembaga konservasi yaitu Ragunan, yang mana bisa menjadi tempat edukasi dan rekreatif bagi masyarakat Jakarta. Jadi mungkin yang aku sampaikan tugas kita sebagai ASN ataupun ya sebagai masyarakat di sekitar kawasan adalah untuk menyeimbangkan antara kawasan yang modern itu dengan lingkungan. Jadi dengan mengenal, menjaga, dan mempromosikan keanekaragaman hayati, kita bukan cuma menjaga alam, tapi juga kita bisa membangun identitas kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Seperti itu kan aja. Oke, menarik banget nih tadi pesan dari Kak Vina, yaitu tugas kita semua nih Sobat ASN untuk bisa menyeimbangkan antara kota metropolitan dan juga dengan area-area yang masih besar. Nah, ternyata di Jakarta masih banyak banget nih Sobat ASN area-area yang masih lestari, kemudian banyak sekali taman wisata alam, ada banyak potensi keanekaragaman hayati juga di situ. Oke, terima kasih Kak Vina. Kita geser sedikit aja gitu. Geser sedikit di Pulau Jawa agak ke tengah ada Yogyakarta. Kak Dinda, gimana nih Kak, Yogyakarta kan sebenarnya sudah terkenal gitu ya sebagai kota yang berbudaya dan lain sebagainya. Tapi apa nih kira-kira yang menarik bagi Sobat ASN yang bisa kita banggakan sebagai warga negara Indonesia di Yogyakarta? Baik, terima kasih kepada Kak Najla yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing sedikit ya. Saya dari daerah istimewa Yogyakarta, yang mungkin biasa dikenal sama masyarakat luas itu Yogyakarta. Nah, Yogyakarta sendiri ini memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Di antaranya ada Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta sendiri. Uniknya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki maskot fauna yang menjadi identitas untuk masing-masing kabupaten. Untuk Kota Yogyakarta ini memiliki maskot berupa burung tekukur. Kemudian untuk dari Kabupaten Bantul itu burung dadar Jawa. Dari Kabupaten Kulon Progo ada maskotnya adalah burung kacer, dan Kabupaten Sleman memiliki maskot burung punglor merah. Nah, terakhir itu ada Kabupaten Gunung Kidul, tapi ini agak beda teman-teman dari kabupaten sebelumnya. Yang sebelumnya kan maskotnya dari famili Aves ya teman-teman. Kalau ini maskot dari Kabupaten Gunung Kidul adalah lebah madu. Nah, kemudian mungkin teman-teman sendiri juga sudah familiar ya dengan destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau misalnya di kota Yogyakarta yang terkenal itu ada Keraton dan Malioboro. Kemudian ada juga nih destinasi alam yang bisa dijumpai di sekitar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Waduk Sermo yang berlokasi di Kulon Progo, kemudian Hutan Pinus Mangunan yang bisa memberikan keindahan dan keasrian hutan pinus, serta pantai-pantai yang ada di Bantul maupun di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, selain destinasi wisata, budaya dari daerah istimewa Yogyakarta juga sangat beragam, teman-teman. Mulai dari batiknya yang memang sudah terkenal, kemudian ada tarian tradisionalnya juga, kemudian ada upacara-upacara adat yang sampai sekarang masih dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta, seperti Grebek Maulud, Grebek Syawal, ataupun Grebek Besar, yang merupakan upacara persembahan hasil bumi dari Sultan untuk rakyat, yang biasanya disertai arak-arakan gunungan. Nah, kemudian istimewanya Yogyakarta lagi ini memiliki dana istimewa, teman-teman. Dana istimewa ini dapat dialokasikan untuk kebudayaan. Jadi kabupaten-kabupaten di Yogyakarta ini sering melaksanakan acara-acara kebudayaan yang didanai dengan dana istimewa tersebut, sehingga kebudayaan di Yogyakarta itu akan terus dapat dilestarikan karena pastinya ada tempat dan ada dananya untuk menjalankannya. Mungkin cukup sekian teman-teman sharing sedikit dari saya. Mungkin ada satu pantun Kak Najila sebelum menutup. Boleh Kak, boleh. Oke. Pergi ke pasar membeli mangga, Cakep. beli juga buah pepaya. Hati bangga jadi bangsa Indonesia, negeri kaya alam dan budaya. Terima kasih, sekian saya kembalikan kepada Kak Oke. Najla. Ya, berarti Sobat ASN yang nantinya mungkin ditempatkan bersama Kak Dinda nih di Yogyakarta tidak perlu terlalu khawatir ya, karena tadi kata Kak Dinda Yogyakarta itu nyaman. Oke.
Oke, Sobat ASN, kita akan bergeser sedikit lebih jauh. Kita menyeberang laut dulu ya ke Pulau Kalimantan. Nah, sudah ada nih Sobat ASN di sini salah satu speaker kita, Kak Khadijah, berasal dari Kalimantan Selatan ya, Kak Khadijah. Iya betul Mbak Najla, saya dari Kalimantan Selatan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Najla. Jadi di sini saya mau menyampaikan tentang keunikan-keunikan atau yang khas dari Kalimantan Selatan, di mana Kalimantan Selatan adalah provinsi dari kelahiran saya sendiri. Di Kalimantan Selatan itu banyak sekali potensi flora fauna, baik itu di daerah pegunungan maupun di daerah pesisir atau di daerah muara. Potensi flora fauna yang menjadi endemik di Provinsi Kalimantan Selatan untuk faunanya yaitu bekantan. Nah, bekantan ini adalah salah fauna yang dilindungi dan sekaligus endemik dan menjadi maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak kalah menariknya juga di Kalimantan Selatan itu kita mempunyai wisata alam yang sangat banyak, yaitu dari pegunungan, dari air terjun, bahkan dari pesisirnya. Salah satunya itu ada Taman Wisata Alam Pulau Kembang atau Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Nah, yang dimana ketika kita berkunjung di wisata itu, kita bisa menemui satwa yang menjadi endemik Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu si bekantan. Oke, selain itu juga di Kalimantan Selatan itu ada perdagangan khas yang mungkin di daerah-daerah lain tidak ada atau ada saya juga kurang tahu. Tapi di Kalimantan Selatan itu ada yang namanya Pasar Terapung yang di mana letaknya yaitu di Lok Baintan. Nah, di sana masyarakat itu melakukan perdagangan melalui jalur sungai. Jadi interaksinya itu di atas sungai. Jadi teman-teman kalau merasa penasaran bagaimana cara berinteraksi berdagang di atas sungai, silahkan datang ke wisata Lok Baintan yaitu Pasar Terapung. Selain itu juga di Kalimantan Selatan itu ada namanya Pegunungan Meratus. Nah, di sana itu masyarakatnya didominasi oleh suku Dayak dan mereka itu sangat bergantung hidupnya dengan hutan gitu. Selain itu budaya di Kalimantan Selatan juga tadi kita terdiri dari dua suku, yaitu ada suku Banjar sama suku Dayak Meratus. Dari segi tariannya, dari segi tarian Banjar itu ada Radap Rahayu dan Baksa Kambang yang biasa tarian itu dibawakan dalam penyambutan-penyambutan atau pembukaan dalam sebuah acara gitu. Alat musiknya berupa alat musik panting. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu dan sudah pernah mendengar dan melihat gitu. Jadi itulah sekilas sedikit gambaran tentang Kalimantan Selatan. Jadi saya menyatakan saya sangat bangga terlahir di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keragaman budaya, keragaman suku, keragaman bahasa. Jadi pesan saya kepada seluruh calon ASN muda, mari kita jaga dan lestarikan budaya kita, budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Mungkin itu Mbak Najla dari saya. Oke, keren banget nih Kak Khadijah wawasannya kepada kita terkait Kalimantan Selatan yang ternyata memang masih sangat asri sekali ya Kak di sana. Oke. Nah, Sobat ASN, eh, wawasan kita terkait budaya, terkait hal-hal yang ada di berbagai wilayah di Indonesia itu bisa membantu kita untuk menggugah rasa cinta tanah air. Artinya dengan kita mencoba untuk menambah pengetahuan kita terkait budaya-budaya tempat-tempat kita yang lain yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, kita bisa lebih paham, lebih saling mengerti, dan pada akhirnya rasa cinta tanah air itu akan semakin menguat. Nah, Sobat ASN dimanapun berada dan dimanapun nantinya ditempatkan, jangan pernah malu untuk share ke teman-temannya, ke satkernya terkait apa-apa saja yang ada di daerah kalian, entah budayanya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada hal-hal baik yang bisa kita bagikan, yang dapat membuat orang di sekitar kita semakin cinta dengan negara Indonesia, apa salahnya untuk kita bagikan. Nah, Sobat ASN, tidak terasa kita sudah menemani Sobat ASN untuk mendiskusikan topik yang keren banget ini. Jangan lupa saksikan terus Latsar CPNS Kementerian Kehutanan dan dukung terus Sobat ASN di seluruh Indonesia. Sampai jumpa.